Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sawit, karet, dan juga cengkeh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas TP-TP yang diasuh oleh Bapak Bambang Soekarno Putra. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang sawit. Sawit berasal dari Afrika Barat. Dia termasuk dalam monokotil, serta dibudidayakan di Indonesia itu pertama kali pada tahun 1848. Lalu yang pertama kali membuatnya menjadi olahan minyak adalah Malaysia dan dikomersialkan pada tahun 77 atau 1977. Di Indonesia sendiri itu ada 3 varietes yang populer, itu ada Dura, Pisifera, dan Tenera. Dan biasanya yang umum di masyarakat itu Tenera, karena selain daripada CPU-nya rendemen CPU tinggi, kernelnya juga tidak terlalu keras sehingga akan menghemat usia mesin penggilingan. Lalu untuk pengolahannya di sini, minyak sawit yang dari sabut atau sering disebut dengan CPO itu mengandung sekitar 21%, dan ada minyak inti sawit atau minyak kernel itu mengandung sekitar 3,55%. Di industri sendiri minyak sawit banyak digunakan untuk minyak makan, sabun, lalu untuk industri baja, kosmetik, dan sumber vitamin A. Minyak inti ini sama dia seperti minyak kelapa, jernih, tidak terlalu lengket. Dan juga untuk komposisinya dan produksinya itu dari tandan buah segar atau TBS, itu akan menghasilkan rondolan, menghasilkan biji sawit itu sekitar 67%, lalu itu diolah lagi dan menghasilkan CPO sekitar 4%. Lalu di samping itu ada kernelnya, intinya itu sekitar 11%. Dan minyak inti sendiri itu dapat diolah menjadi minyak kernel, dan CPO sendiri bisa dimurnikan kembali menjadi minyak sebesar 21%, dan hasilnya hasil akhir dari sampahnya itu sekitar 2%. Lalu saya akan menjelaskan tentang karet. Karet sendiri itu merupakan tanaman yang umum di Indonesia dibawa oleh Belanda ya, pada masa penjajahan. Awal mula karet itu ditemukan oleh Columbus, kalau tidak salah saya, di Amerika, dengan melihat warga setempat memainkan bola dari campuran karet dan akar-akar. Dan karet itu sendiri memiliki syarat tertentu, yaitu tempat tumbuhnya itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan sekitar 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Lalu bulan kering kalau bisa jangan lebih daripada 3 bulan, karena biasanya akan mengganggu pertumbuhan dari karet itu sendiri. Dan kemiringan tanah paling optimal itu di bawah 10%, serta pH tanahnya itu tergolong kuat karet ini karena mampu bertahan pada 4,3 sampai 5,0. Artinya tanah bersifat asam masih bisa ditolerir oleh karet ini. Dan tanaman karet sendiri diambil itu dengan menggores atau menyayat batang, lalu akan keluar seperti getah, itu cairan pekat berwarna putih, sering disebut dengan lateks. Baru lateks ini dikeringkan dan menggumpal. Pohon karet ini baru bisa dipanen biasanya sekitar 5 tahun, umur 5 tahun, dan memiliki usia produktif sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, lateks yang diambil tadi itu akan diolah menjadi bentuk baru atau produk jadi. Biasanya sering dibuat untuk ban, untuk alas tempat tidur, karet dan sebagainya, karet gelang dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada cengkeh di sini. Cengkeh itu merupakan
tanaman perkebunan yang biasanya dapat mencapai ketinggian 20 meter. Ketinggian batang itu dapat mencapai 20 meter. Lalu daunnya berwarna merah muda terang dan berubah menjadi hijau kuningan setelah tua. Dan dia akan menjadi keras. Biasanya bunga cengkeh ini bergerombol antara 3 hingga 10 tangkai. Dan di setiap tangkainya itu berisi sekitar 3 kuntum bunga. Cengkeh biasanya dipergunakan untuk memberi aroma dan cita rasa pada masakan, pada rokok. Di Indonesia sendiri umumnya digunakan untuk pemberi rasa khas, cita rasa khas pada rokok kretek. Nah, dan untuk kriteria cengkeh itu sendiri, minyak cengkehnya itu mengandung kadar air sekitar lebih kecil, sekitar 8% ke bawah. Dan benda asing tidak boleh lebih daripada 1%, serta bunga berjamur juga tidak boleh lebih dari 1%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.